Amerika Serikat dan Iran sedang mendekati kesepakatan yang dapat mengakhiri perang dan membuka negosiasi nuklir yang lebih keras terhadap Teheran. Pada hari Rabu 6 Mei 2026, tekanan meningkat karena Gedung Putih percaya bahwa mereka sudah dekat dengan sebuah memorandum satu halaman yang berisi 14 poin. Untuk mendeklarasikan berakhirnya permusuhan, membebaskan dana Iran yang dibekukan melalui negosiasi, dan memberlakukan batasan pada program nuklir rezim tersebut. Usulan tersebut melibatkan 20 miliar dolar dalam bentuk aset yang dibekukan, moratorium pada pengayaan uranium, pelonggaran sanksi secara bertahap, dan fase baru selama 30 hari untuk merampungkan detail perjanjian. Belum ada yang ditandatangani, tetapi inilah pendekatan paling konkret sejak awal perang. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas. Negosiasi ini sedang dilakukan oleh utusan Amerika yang terkait dengan Donald Trump, di antaranya Steve Witkoff dan Jared Kushner bersama pejabat Iran dan para mediator, terutama Pakistan. Logika Washington sangat sederhana. Menghentikan pertempuran, membuka kembali Selat Hormuz, meredakan guncangan di pasar energi, dan pada saat yang sama mencegah Iran terus memiliki akses bebas ke bahan nuklir yang diperkaya. Gedung Putih. Jawaban dari Iran pada poin-poin utama akan diberikan dalam 48 jam ke depan, sementara Islamabad dan Jenewa muncul sebagai lokasi yang mungkin untuk putaran negosiasi berikutnya. Titik paling sensitif ada pada uranium. Menurut informasi yang beredar, Washington ingin mengambil hampir 2.000 kg uranium yang telah diperkaya dari kendali Teheran, termasuk sekitar 450 kg dengan kemurnian 60%. Itu memang belum mencapai tingkat yang digunakan dalam senjata nuklir, tetapi sudah sangat dekat dengan jalur teknis yang menakutkan Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Teluk. Karena itu, pencairan 20 miliar dolar tidak terlihat sebagai hadiah diplomatik semata. Dana itu digunakan sebagai alat tekanan untuk memaksa Iran memberikan konsesi nyata, membatasi pengayaan, menerima inspeksi yang lebih ketat, dan mengurangi ancaman nuklir. Menurut Reuters, lebih dari 3.000 orang tewas di dalam Iran, menurut otoritas forensik Iran. Di Israel, rudal yang diluncurkan dari Iran dan Lebanon menewaskan 23 orang, sementara 13 tentara Amerika Serikat tewas dan lebih dari 300 orang terluka menurut data yang dikutip oleh Reuters sendiri. Di Selat Hormuz, Marco Rubio menyatakan bahwa setidaknya 10 pelaut sipil tewas selama krisis maritim. Kesepakatan ini muncul karena perang telah mencapai titik tekanan maksimum. Iran tidak berhasil lolos dari pengepungan militer dan ekonomi, tetapi masih mempertahankan daya tawar koersif di Selat Hormuz. Amerika Serikat berhasil menyerang dengan keras, tetapi mereka juga mulai menghadapi biaya untuk menjaga kapal, pesawat, dan pasukan dalam keadaan siaga terus-menerus. Dengan ribuan orang terjebak di kapal-kapal di Teluk dan ratusan kapal menunggu untuk lewat, perang pun keluar dari ranah militer dan mulai menghantam dompet dunia. Rubio menyatakan bahwa sekitar 23.000 orang dari 87 negara berada di kapal-kapal yang terjebak di wilayah tersebut. Dalam konteks inilah, Trump untuk sementara menangguhkan Proyecto Liberdad, operasi Amerika untuk memandu kapal-kapal melewati Selat Hormuz. Namun, tekanan militer belum berakhir. Angkatan Laut Amerika terus melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pesannya pun jelas. Teheran bisa memilih untuk bernegosiasi sekarang atau kembali mendapat tekanan. Menghadapi respon yang lebih berat jika mencoba menggunakan Hormuz sebagai senjata terhadap perdagangan global. Namun, Iran masih mencoba menjual narasi perlawanan. Seorang juru bicara yang terkait dengan Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran menyebut persyaratan yang diumumkan itu sebagai daftar keinginan Amerika. Dan sumber yang diwawancarai oleh New Arab mengatakan bahwa pembicaraan tersebut belum mencapai titik untuk menghasilkan kesepakatan final. Detail ini menunjukkan bahwa Teheran berusaha memulur waktu, memuji batas, dan menghindari terlihat kalah di hadapan rakyatnya sendiri. Namun kenyataannya pahit. Tanpa melonggarkan blokade, tanpa mendapatkan kembali sebagian dana yang dibekukan, dan tanpa mengurangi tekanan Amerika, rezim tersebut akan semakin terisolasi dan semakin mahal untuk dipertahankan.
Perbedaan antara usulan ini dan kesepakatan sebelumnya terletak pada metodenya. Pada tahun 2023, selama pemerintahan Biden, Amerika Serikat mengizinkan transfer sebesar 6 miliar dolar dalam bentuk dana Iran dari Korea Selatan ke Qatar sebagai bagian dari pertukaran tahanan. Pemerintah membela diri dengan mengatakan bahwa uang tersebut hanya bisa digunakan untuk perdagangan untuk tujuan kemanusiaan dengan pengawasan. Meskipun begitu, kesepakatan tersebut tetap menjadi sasaran kritik keras. Karena Teheran keluar dari negosiasi dengan sandera yang ditukar, uang yang dicairkan, dan sedikit biaya strategis yang terlihat. Setelah serangan Hamas terhadap Israel, Amerika Serikat dan Qatar setuju untuk mencegah pada saat itu akses Iran terhadap sumber daya tersebut. Sekarang, Trump mencoba menawarkan model lain. Uang hanya akan masuk jika ada pembatasan nuklir. Keringanan sanksi hanya diberikan jika ada konsesi. Dan berakhirnya perang tidak menghapus tuntutan terkait uranium yang diperkaya. Ini adalah negosiasi dengan tekanan sebagai alat tawar, bukan kepercayaan pada Teheran. Ini adalah tuntutan. Usulan tersebut mengubah 20 miliar dolar menjadi alat untuk memaksa pembatasan nuklir. Dan bukan sebagai isyarat sembarangan untuk menyenangkan rezim. Itu adalah poin yang paling penting. Iran menginginkan uang, ingin jalan keluar ekonomi, dan ingin membuka kembali jalur di Teluk. Amerika Serikat ingin uranium berada di luar jangkauan langsung, pengawasan, dan pembatasan jangka panjang. Memori sejarah membantu memahami besarnya momen ini. Pada tahun 1981, Perjanjian Algier mengakhiri krisis sandera Amerika di Iran. Dalam kasus itu, pembebasan warga Amerika disertai dengan pelepasan aset Iran yang dibekukan dan pembentukan mekanisme untuk menangani sengketa keuangan antara kedua negara. Sejarah menunjukkan bahwa Teheran biasanya bersedia bernegosiasi ketika uang yang diblokir, tekanan eksternal, dan kelangsungan politik bertemu di meja yang sama. Perbedaannya sekarang adalah inti dari negosiasi bukan hanya sandera atau utang lama. Ini adalah perang terbuka, Selat Hormuz. Uranium yang diperkaya dan risiko nuklir. Contoh lain datang dari kesepakatan nuklir tahun 2015 ketika Iran setuju membatasi bagian dari program nuklirnya sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi, termasuk di sektor minyak. Masalahnya adalah model tersebut bergantung pada kepercayaan, pengawasan, dan perhitungan politik jangka panjang. Pada tahun 2018, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut. Sanksi diberlakukan kembali dan Iran mulai maju lagi. No enriquecimento. Pelajaran bagi Washington sangat jelas. Kesepakatan dengan Teheran hanya akan berhasil jika ada verifikasi yang kuat, hukuman yang cepat, dan keuntungan yang jelas bagi pihak yang mematuhi. Contoh dari negara-negara lain juga memperkuat logika tersebut. Libya di bawah Muammar Gaddafi setuju untuk meninggalkan program senjata pemusnah massalnya pada tahun 2003 setelah bertahun-tahun terkena sanksi dan isolasi. Afrika Selatan membongkar program nuklir militernya sebelum kembali ke tengah komunitas internasional. Sementara itu Korea Utara memilih jalan lain, bernegosiasi, mengulur waktu, dan mempertahankan infrastruktur nuklirnya sebagai tameng politik. Peringatan untuk Trump adalah ini, jika kesepakatan dengan Iran tidak memiliki inspeksi nyata, batas waktu yang tegas dan konsekuensi yang jelas, Teheran bisa menggunakan jeda tersebut sebagai ruang bernapas, bukan sebagai penyerahan diplomatik. Apa yang terjadi sekarang tergantung pada respons Iran. Jika Teheran menerima dasar dari nota kesepahaman itu, perang bisa memasuki fase penangguhan secara formal. Dengan waktu 30 hari untuk merinci fakta nuklir, membebaskan sebagian dana, melonggarkan pembatasan maritim, dan membuka Selat Hormuz dengan lebih aman. Jika Iran menolak, Amerika Serikat dapat kembali memberlakukan blokade, memperluas sanksi, dan menempatkan opsi operasi militer kembali di atas meja. Laporan dari Anadolu sendiri menunjukkan bahwa Washington akan tetap mempertahankan opsi untuk memulihkan blokade atau kembali melakukan aksi militer jika pembicaraan gagal. Bagi Trump, kesepakatan ini adalah upaya untuk keluar dari perang tanpa memberikan kemenangan kepada rezim Iran. Bagi Iran, ini adalah kesempatan untuk bernapas lega secara ekonomi tanpa mengakui kekalahan total. Bagi dunia, ini adalah kemungkinan untuk mengurangi ancaman terhadap minyak, perdagangan, dan pelayaran di Teluk. Tapi kuncinya tetap sama.
Uang yang dibekukan hanya akan mengubah krisis jika disertai dengan batasan nuklir yang nyata. Tanpa itu, 20 miliar dolar itu hanya akan menjadi bahan bakar untuk ketegangan berikutnya. Dengan pengawasan dan tekanan, uang itu bisa menjadi harga yang harus dibayar untuk mengakhiri perang yang sudah menimbulkan korban jiwa, kapal-kapal terhenti, dan membuat Timur Tengah siaga penuh. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.